Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara membuat aksi nyata dalam pelatihan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, saya ingin mencontohkan bagaimana cara membuat aksi nyata dalam bentuk umpan balik atau dalam bentuk refleksi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sudah menyelesaikan satu buah pelatihan di PMM dengan judul yang saya pilih atau topik yang saya pilih yaitu kurikulum merdeka. Nah, ini sudah saya selesai, saya ikuti pelatihan ini, dan terakhir saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan yang sudah saya ikuti di PMM ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya klik aksi nyatanya ini, saya cek aksi nyata yang akan saya pilih. Saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pilihan aksi nyata yang disajikan oleh PMM dari pelatihan kurikulum merdeka ini. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu, yaitu jenis aksi nyata yang disajikan kepada kita yaitu menyebarkan paham mengapa kurikulum perlu berubah. Yaitu ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua yang disajikan oleh PMM yaitu membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, ini dilakukan oleh guru ini di kelas. Kemudian yang ketiga disajikan oleh PMM yaitu membuat diskusi kelompok terarah atau VGD terkait kurikulum merdeka. Ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Nah, jadi kali ini saya ingin mencontohkan, saya memilih yang nomor 2 yaitu membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas yang dilakukan oleh guru. Kenapa saya pilih ini? Kalau yang saya pilih yang nomor 1 ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Ini gak rumit bagi saya. Yang kedua juga dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Saya ingin yang dilakukan oleh guru saja. Nah, saya pilih ini, kemudian saya klik pilih. Saya klik pilih ini, kemudian saya klik selanjutnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita isi nanti dalam pembuatan aksi nyata ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada praktek aksi nyata ini, ada aksi nyatanya. Bapak Ibu baca aja nih, ini nanti buatlah strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman Anda, misalnya membuat modul ajar. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu diikuti ini, klik lengkapnya kalau ingin membaca lebih lengkap. Kalau tidak bisa, kalau tertutup, saya close. Kemudian Bapak Ibu, ini kumpulkan umpan balik. Minta umpan balik dari aksi nyata setelah Anda melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin contoh, nanti klik ini. Tetapi contoh ini Bapak Ibu klik contoh di sini. Nah, contoh ini Bapak Ibu saya kurang tertarik karena saya pernah membuat contoh aksi nyata seperti ini, tetapi ditolak oleh PMM. Nah, saya buat nanti aksi nyata sesuai dengan yang dianjurkan oleh di perkuliahan, kemudian yang dianjurkan di saat PPG. Nah, ketika saya buat aksi nyata seperti itu, atau umpan balik atau refleksi seperti itu, ternyata hanya beberapa hari saja langsung diterima oleh PMM. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti nanti, klik mulai selengkapnya. Nah, Bapak Ibu ikuti ini seterusnya. Nah, tetapi bagaimana cara membuat aksi nyatanya itu Bapak Ibu? Nah, saya sudah contohkan seperti ini. Nah, ini contoh aksi nyata yang saya buat Bapak Ibu. Ini lengkap sampai ke bawah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya buat covernya. Ini umpan balik atau refleksi. Jadi, aksi nyata yang saya buat dalam bentuk umpan balik, atau umpan balik ini bahasa lainnya yaitu refleksi. Kemudian ini pelaksanaan aksi nyata. Kemudian yang saya pilih tadi yang nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas yang dilakukan oleh guru. Nah, ini logo sekolah saya, kemudian ini disusun oleh
Nama saya Asrizal, kemudian ini NIP saya, kemudian ini ada identitas sekolah. Nah, saya ingin membahas satu persatu supaya Bapak Ibu tidak bingung. Yang pertama ini inti dari kegiatan refleksi ini jurnal refleksi atau umpan balik guru. Nah, di sini planning atau perencanaan saya buat seperti ini. Setelah menyelesaikan serangkaian pelatihan mandiri di kurikulum Merdeka Mandiri di PMM, maka dilanjutkan dengan penentuan persiapan pelaksanaan aksi nyata. Hal-hal yang disiapkan untuk melaksanakan aksi nyata adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rencana pelaksanaan, ada langkah-langkah atau SINTA, ada materi, ada penyusunan tempat, kemudian memeriksa fokus dan jaringan listrik di kelas dan lain-lain. Nah, inilah persiapan umum. Mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda, silakan saja. Kemudian saya masuk ke peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini identik dengan seperti kita melakukan RPP. Nah, ini saya merujuk kepada SINTA dari model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, ini sangat dianjurkan pola seperti ini di saat kita kuliah atau di saat kita PPG. Jadi Bapak Ibu tiru aja ini nanti. Nah, ini aksi nyata yang saya lakukan adalah hasil pelatihan kurikulum Merdeka. Pembuatan strategi yaitu membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas ini sudah saya lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, ada pendahuluan. Pendahuluan yang pendek-pendek saja Bapak Ibu. Ini saya ambil dari pendahuluan RPP. Kemudian SINTA-nya ini Bapak Ibu pada kegiatan inti ini saya sesuaikan dengan model pembelajaran PBL. Nah, ini ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, ini saya buatkan seperti ini. Silakan Bapak Ibu contoh nanti. Kemudian tahap kedua yaitu merorganisasi peserta didik mulai peserta didik untuk belajar. Nah, saya buat di sini pada tahap ini saya mengelola pembelajaran, saya mengajak siswa berdiskusi kelompok. Nah, artinya saya setelah mengajukan permasalahan di atas, saya ajak siswa membahas masalah itu. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, artinya di sini ketika saya mengajak siswa belajar, saya akan berjalan ke bangku siswa, kemudian saya mendampingi siswa. Nah, itu singkatnya. Kemudian yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Nah, jadi hasil diskusi siswa itu nanti pada tahap ini saya membimbing siswa untuk menyajikan hasil diskusi di kertas double folio dengan tata tulis yang baik. Jadi di sini bagaimana nanti siswa itu mengembangkan penyajian hasil karya. Jadi hasil karya siswa itu dibuat dalam kertas double folio atau diketik dengan komputer, kemudian disusun sesuai dengan tata tulis yang benar. Kemudian tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses perencanaan masalah. Nah, di sini siswa nanti saya tugaskan siswa untuk mempresentasikan ke depan. Kemudian kita bahas bersama-sama. Kemudian di sini ada penutup. Nah, ini pada tahap ini saya melakukan refleksi pada siswa untuk mengecek kemampuan saya dalam aksi nyata. Kemudian saya menyampaikan pokok materi yang akan diterapkan setelah penerapan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian ditutup dengan doa. Nah, ini kekuatan. Nah, ini kekuatan kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan selama melakukan aksi nyata. Kemudian ini hambatan-hambatan yang saya lakukan, saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata. Kemudian perasaan ini perasaan ini awalnya saya sangat cemas karena ini ada ini. Kemudian setelah saya melakukan ini, rasa cemas saya terobati setelah penerapan kurikulum Merdeka di kelas belajar dengan lancar, berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Semua kegiatan dapat terlaksana. Siswa mengikuti penerapan kurikulum Merdeka penuh dengan semangat. Jadi saya sangat senang. Kemudian finding, pembelajaran apa yang kita dapat ini, dan seterusnya. Nah, tabel ini atau umpan balik
atau refleksi ini, umpan balik aksi nyata ini, boleh Bapak Ibu ambil nanti di deskripsi video saya ini. Nanti silahkan di download, saya tampilkan linknya di deskripsi video saya ini. Saya izinkan Bapak Ibu untuk mendownload dan menirunya. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara menguploadnya ke PMM? Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu masuk melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox. Saya masuk Mozilla Firefox saja, saya klik ganda. Kemudian pada kotak alamat ini ketikkan PMM. Tekan enter di keyboard. Kemudian klik ini, link yang pertama ini Bapak Ibu, klik ini. Maka akan tampil di sini guru.kemendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu boleh mengetikkan di kotak alamat link ini juga. Oke, kemudian klik buka PMM. Kemudian klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu pilih pelatihan mandiri. Kemudian Bapak Ibu tarik ke bawah. Kemudian klik lihat daftar topik. Inilah Bapak Ibu kurikulum Merdeka yang di sini saya harus melengkapi praktik aksi nyata saya yang belum saya ambil, saya buat. Saya klik ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu klik lengkapi lembar aksi nyata. Nah, tadi saya ambil yang nomor 2 Bapak Ibu ya. Saya klik pilih yang nomor 2, yaitu membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka. Saya klik ini. Kemudian saya klik selanjutnya. Nah, inilah Bapak Ibu, silahkan dibaca nanti. Kemudian saya klik mulai lengkapi. Kemudian saya cek lanjut ke lembar aksi nyata, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Ini aksi nyata sudah dilakukan, dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Saya klik ini, centang semuanya, kemudian saya klik ya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, file tadi Bapak Ibu unggah, saya klik pilih file. Kemudian saya ke aksi nyata saya tadi. Nah, ini dia. Saya klik ini, kemudian saya klik open. Oke, selesai. Nah, sudah terupload Bapak Ibu. Kemudian judul aksi nyata. Judul aksi nyata saya ambil dari sini saja Bapak Ibu. Nih. Ini saya blok, ini aksi nyata saya. Saya nggak mau repot-repot mengetik, jadi sudah saya siapkan sebelumnya. Karena saya membuat tutorial, ini saya siapkan sebelumnya. Saya kembali ke sini. Saya klik kanan saja di sini, saya klik tempel. Nah, ini judulnya. Kemudian deskripsi, Bapak baca ini nanti Bapak Ibu, sudah saya baca karena saya sudah saya siapkan, jadi saya tidak perlu mengetik. Jadi deskripsi ini saya ambil dari sini. Nah, ini deskripsi saya. Saya klik kanan, saya ambil copy. Ini Bapak Ibu silahkan diketik ya. Saya klik kanan, saya ambil tempel. Kemudian refleksi juga begitu Bapak Ibu silahkan dibaca nanti di sini. Kemudian sudah saya siapkan di sini karena saya malas lama-lama mengetik karena ini tutorial. Saya copy. Kemudian saya klik kanan, tempel atau paste di sini. Kemudian ini baca Bapak Ibu. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi. Artinya ini bukan contekan dari punya orang lain. Tapi sebagai pedoman punya orang lain boleh Bapak Ibu. Nah, ini centang ini. Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Saya klik ini. Nah, kemudian klik kumpulkan Bapak Ibu kalau sudah oke. Kemudian ini baca semuanya Bapak Ibu. Kemudian klik kumpulkan. Oke, sudah muncul notifikasi ini Bapak Ibu berhasil dikumpulkan. Berarti aksi nyata Bapak Ibu sudah berhasil dikumpulkan. Ini selamat Asrizal, dengan mengumpulkan lembar aksi nyata ini Anda telah berhasil menyelesaikan topik kurikulum Merdeka. Berarti saya sudah selesai. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali aksi nyatanya, lihat di sini. Lihat aksi nyata. Nah, inilah aksi nyata yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, ini.
Ini aksi nyatanya lengkap. Nah, ini kembali ke aksi nyata yang tadi. Oke, saya unduh. Nah, ini saya menunggu validasi Bapak Ibu ya. Kemudian aksi nyata ini bisa Bapak Ibu bagi, klik ini tombol ini, bagikan ini. Nah, salin link. Nah, ini salin link ini boleh Bapak Ibu bagikan ke WA supaya bisa ditiru oleh orang lain. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.